Giorno Giovanna. Seperti yang kita tahu, dia adalah anak dari Dio. Tetapi Giorno bukanlah satu-satunya anak Dio yang berada di bumi. Karena Dio ini selalu menginginkan kekuatan, ia juga selalu membutuhkan wanita. Dan jarang sekali Dio ini memikirkan wanitanya setelah bertemu dengannya. Karena dia tidak hanya butuh satu wanita, tetapi banyak wanita. Dan dari banyak wanita itu, tanpa dia sadari, Dio ini memiliki banyak sekali keturunan. Tetapi yang hidupnya berhasil itu hanya Giorno. Di sini kita tidak akan membahas tentang Giorno, melainkan kita akan membahas saudara-saudara dari Giorno yang bahkan hidupnya lebih miris dari Giorno. Bersama saya Fariz, yuk kita mulai video ini. Seperti yang kita tahu, anak-anak Dio ini diperkenalkan pertama kali pada part 5 Golden Wind. Walaupun hanya satu, tetapi setidaknya kita mengenal untuk pertama kali bahwa Dio ini ternyata memiliki anak. Dan di part 6 Stone Ocean, para anak-anak Dio ini diperkenalkan kembali dan ternyata tidak sedikit. Unggallo adalah salah satunya. Ia adalah seorang pria muda dengan tinggi rata-rata, memiliki wajah yang agak datar, mata kecil dan gigi besar. Dan di situ terlihat juga tanda berbentuk U di bawah mata kirinya. Telinganya panjang, runcing dan ditutupi oleh topi rajutnya. Rambut Unggallo ini berwarna hijau dan memiliki kepang yang melingkari kepalanya. Sekali lagi, ini ditutupi oleh topinya jadi nggak kelihatan ya. Bukan berarti Unggallo itu botak. Unggallo menggunakan kemeja dengan beberapa titik yang ditempatkan secara acak yang terhubung satu sama lain dengan garis dan topi rajut. Unggallo ini hidup tanpa adanya peran dari seorang ayah, membuatnya menjadi kriminal dan suka sekali mabok. Ia memiliki sifat temperamental seperti bapaknya, gampang sekali marah dan tidak suka dengan orang. Ketika Pucci ini sedang bergabung dengan Green Baby, ia merasakan stand Whitesnake-nya ini hancur. Dan ia benar-benar merasakan sakit luar biasa. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Unggallo. Unggallo menyandra Pucci karena pada saat itu ia sedang dibawa ke penjara oleh polisi. Pertemuannya itu layaknya takdir. Pucci mengetahui bahwa Unggallo itu anak dari Dio. Dan dari pertemuan itu Unggallo membangkitkan stand-nya, yaitu Bohemian Rhapsody. Nama dari stand itu tidak asing bukan? Namanya diambil dari lagu Queen yang terkenal berjudulkan Bohemian Rhapsody. Kekuatannya bisa mengeluarkan karakter yang tidak hidup menjadi hidup, seperti Stickman yang berada dalam tanda jalan, ataupun karakter yang berada di kisah Peter Pan. Unggallo pun akhirnya kalah karena ia sadar bahwa stand-nya ini dikalahkan oleh kekuatannya sendiri. Ia pun kehilangan keinginan untuk hidup karena ia sadar bahwa ia akan kembali hidup dalam kesengsaraan. Stand dari Unggallo ini sesuai dengan lirik lagu dari Bohemian Rhapsody itu sendiri. Seperti ini bunyinya. Apakah ini nyata atau ini hanya imajinasi? Tertangkap oleh keterpurukan, tidak bisa kabur dari kenyataan. Buka matamu, hadap ke atas awan dan amati. Aku hanya anak malang, aku tidak butuh simpati. Karena aku ini datang dan pergi sesuka hati. Kadang di atas dan kadang di bawah. Hembusan angin ini tidak terlalu penting untukku. Rikiel adalah saudara selanjutnya dari Giorno. Ia adalah pria muda bertubuh kekar dengan wajah yang panjang. Dia memiliki rambut hitam yang ditata menjadi bob yang diselipkan ke dalam kerah tinggi bermotif sapi. Dia mengenakan bodysuit tanpa lengan dan berkerudung berpola kulit sapi stereotip dengan bukaan di dadanya. Dia memakai berbagai macam penghangat lengan. Rikiel ini dari kecil memang sering sakit. Hal ini menyebabkan ia kurang percaya diri. Terkadang, pelipis matanya ini tiba-tiba menjadi berat dan ia pada akhirnya tidak bisa membuka matanya. Bahkan, untuk bernafas aja susahnya minta ampun. Ketika Rikiel ini bertemu dengan Pucci, tiba-tiba saja pelipis matanya yang selalu terasa berat ini perlahan mulai ringan dan terbuka kembali. Rikiel juga merasa lebih percaya diri dengan dirinya sendiri. Dia diberitahu bahwa sebenarnya ia adalah anak dari Dio dan memiliki logo bintang di pundaknya. Yang membuat Rikiel ini sebenarnya memiliki stand dari sejak ia lahir. Dan Pucci membantunya untuk membangkitkan stand tersebut. Stand Rikiel ini bernama Sky High. Sky High ini berbentuk kumbang kecil seperti kodok yang menempel di tangan Rikiel. Sky High ini berguna untuk mengendalikan Rhodes. Rhodes adalah makhluk hidup yang hidup sejak zaman dahulu kala, sebelum adanya Avatar.
dan Rhodes ini berbentuk batang, sama seperti artinya. Makhluk hidup ini bisa terbang hingga 200 km per jam dan menyerap panas tubuh dari makhluk hidup untuk hidup. Disebut juga sebagai ikan terbang, mereka hidup berkelompok dan bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh setiap makhluk hidup. Singkatnya, Rikiel ini bisa mengontrol para Rhodes ini untuk masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan rasa sakit di dalamnya. Itu menjelaskan mengapa pelipis mata dari Rikiel ini selalu berat, karena tanpa dia sadari di sekitarnya ini ada Rhodes dan dia tidak tahu bahwa dia mempunyai kekuatan untuk mengontrolnya. Ketika ia sudah bisa mengontrolnya, Rhodes itu akhirnya tidak berada di sekitarnya dan bisa digunakan sebagai serangan atau sebagai pertahanan. Dan setelah Rhodes itu tidak ada di sekitarnya, ia menjadi sembuh. Begitulah. Anak Dio yang disebutkan di part 6 terakhir adalah Donatello. Ingat ya, bukan kura-kura. Dia bukan pakai tongkat. Donatello Versus ini memiliki rambut pendek berwarna terang dengan garis hitam di tengah-tengah yang memanjang ke belakang kepalanya. Dan itu berbentuk huruf Y. Y. Dia memiliki cambang panjang yang mengarah ke mulutnya dan poni tumpul yang menutupi seluruh dahinya. Versus ini memiliki kalung choker yang memiliki pola spiral di tengahnya. Donatello dulu hidup bersama ibu dan ayah tirinya. Donatello yang pada saat itu masih kecil terus-terusan mendengarkan cerita tentang bagaimana ayah tirinya ini mempermainkan wanita. Karena lelah, Donatello kecil ini memutuskan untuk kabur dari rumah pada usia 13. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dalam beberapa hari karena tidak memiliki uang sepeser pun. Tetapi tiba-tiba dari langit turun sepasang sepatu baseball dan mengenai kepala dari Donatello kecil. Karena ia merasa bahwa sepatu ini jatuh dari langit, maka sepatu ini bukan milik siapapun. Ia pun memutuskan untuk mencoba memakainya. Tetapi sepatu yang ia pakai ini ternyata kebesaran, sehingga tidak mungkin dong untuk dipakai Donatello. Sayangnya ketika Donatello ini memakai sepatu itu, polisi tiba-tiba datang dan menangkap Donatello. Ia dinyatakan sebagai pelaku dari pencurian sepasang sepatu tersebut dan dibawa ke pengadilan. Donatello bersaksi bahwa sepatu itu turun dari langit dan ia tidak mencurinya sama sekali. Tetapi hakim tidak mendengarkan kesaksian dari Donatello. Hakim memutuskan bahwa Donatello ini bersalah dan mengirimnya ke penjara. Kalau di Indonesia itu sih pasti dipulangkan lagi. Apalagi anak 4 bulan kemudian, akhirnya hakim ini menemukan pelaku asli dari pencurian sepasang sepatu baseball tersebut. Ia merupakan maling profesional. Ia menyadari bahwa sepatu yang ia curi ini adalah sepatu dari seseorang yang terkenal dan ia merasa akan tertangkap. Maka dari itu, ia melempar sepasang sepatu itu dari gedung yang sangat tinggi, menghilangkan bukti bahwa ia adalah pelaku sebenarnya. Pada saat bersamaan juga, Donatello tumbuh menjadi lemah dan semakin lemah. Anehnya juga, ketika Donatello ini jalan melewati lubang yang kecil, ia kesandung oleh lubang itu dan terjatuh. Tapi ia bisa bangkit lagi ya. Ketika ia menggerakkan tangannya, tiba-tiba tangannya tertusuk oleh pisau yang ada di dalam lubang tersebut. Entah bagaimana caranya. Keesokan harinya, ketika tangannya sudah diperban, seorang penjaga ini datang dan memarahi Donatello karena menemukan pisau yang telah penjaga ini sembunyikan diam-diam. Kadang juga Donatello ini dipukuli hingga ia pingsan. Setelah tangan Donatello ini sembuh dan ia pergi ke dokter, dokter pun membuka perbannya. Tetapi ternyata tangan Donatello ini malah semakin memburuk dan ada infeksi juga cacing di dalamnya. Hidup Donatello ini selalu mengalami kemalangan. Sayangnya tidak ada mafia yang menolong Donatello sehingga ia tidak masuk gangster. Akhirnya ketika Donatello bertemu Pucci, ia menemukan sebuah kekuatan yang dari sejak kecil ia miliki. Stan Donatello ini bernama Underworld. Underworld ini memiliki kekuatan menggali peristiwa yang sudah terjadi dan ia bangkitkan kembali. Contoh seperti Sportmax yang telah mati dibunuh oleh Hermes. Donatello bisa membangkitkan kembali Sportmax sesaat sebelum ia mati. Memori yang sudah terjadi bisa ia panggil kembali. Unggallo, Donatello Versus dan juga Rikiel diambil dari desainer Itali dan juga Prancis. Jadi kalau kalian sering mendengar nama mereka ya, mereka itu desainer terkenal. Sedangkan Giorno ini beda sendiri karena nama Giorno ini diambil dari seorang musisi. Kenapa ya? Anak Dio itu selalu merasakan kemalangan hidup dan kadang juga kurang beruntung. Itu semua bermula dari leluhurnya keluarga Brando. Bukan Windah, tetapi Dario.
Dario ini adalah kakek buyut dari keluarga Brando. Ia seorang kriminal, hidupnya kurang bercukupan dan selalu merasakan kemalangan. Takdir itu turun-temurun terus hingga keturunan Brando ini habis. Itulah anak-anak Dio yang kita ketahui. Sebenarnya banyak, tetapi itu semua masih menjadi misteri. Bagaimana menurut kalian? Anak Dio mana saja yang kalian suka? Pucci itu bukan anak Dio ya. Dia adalah kekasih gelap Dio. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Maaf bila ada perkataan saya yang kurang enak didengar. Mohon maaf sekali. Adios.